Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanilla Muhyiddin dengan IPS 0227241199 dari kelas 3F Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi, selama beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah bertransformasi dari sebuah konsep yang bersifat ceruk menjadi kekuatan finansial global yang signifikan. Namun, pertumbuhan luar biasa ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di balik setiap bank syariah yang sukses dan setiap produk keuangan syariah yang inovatif, terdapat sebuah ekosistem yang luas dan berstruktur. Ekosistem inilah yang terdiri dari berbagai lembaga dan industri pendukung, yang dimana perannya seringkali luput dari perhatian. Namun teman-teman, sesungguhnya sangat penting, karena lebih dari sekedar operasional. Banyak yang berasumsi bahwa peran lembaga pendukung hanyalah sebatas memfasilitasi operasional sehari-hari bank syariah. Padahal kenyataannya kontribusi mereka jauh lebih mendalam. Mereka adalah tulang punggung yang menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bebas dari riba atau bunga, yang kedua gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Jadi secara singkat itu, peran mereka dibagi menjadi dua pilar. Yang pertama yaitu mendukung operasional bank syariah. Ini mencakup segala hal, mulai dari persediaan modal, penyesuaian regulasi, hingga dukungan teknologi yang efisien. Yang kedua yaitu membantu dalam edukasi dan promosi, yang dimana adalah upaya esensiasi untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah. Jadi teman-teman bayangkan, kayak sebuah pohon besar, batang utama adalah bank syariah itu sendiri. Namun, agar pohon itu tumbuh lebih tinggi dan kokoh, dibutuhkan akar yang kuat. Itulah lembaga regulasi dan keuangan, serta tanah yang subur. Itulah edukasi, teknologi, dan inovasi. Tanpa ekosistem pendukung ini, perbankan syariah tidak akan mampu mencapai tingkat stabilitas, integritas, dan daya saing seperti saat ini. Jadi dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas setiap segmen pendukung, mulai dari peran regulator yang menjaga integritas pasar, pentingnya lembaga keuangan lain, serta hingga kontribusi institusi edukasi dan teknologi yang mendorong inovasi produk dan aksesibilitas. Jadi bersiaplah untuk memahami mengapa kolaborasi, inovasi, dan edukasi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan di masa depan. Jadi, perbankan syariah bukanlah sekedar sistem perbankan biasa dengan label Islami. Lebih dari itu, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini adalah fondasi filosofi dan operasional yang membedakannya secara fundamental. Dan perbankan profesional, prinsip ini mencakup seluruh aspek, mulai dari bagaimana dana dihimpun, bagaimana dana disalurkan, hingga jenis layanan yang produknya itu ditawarkan. Serta inti dari perbankan syariah adalah memastikan bahwa semua transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, namun tetapi juga halal dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Larangan utama dari wajib hindari sistem ini didirikan di atas penolakan terhadap 3 praktik utama yang dilarang dalam Islam, menjadikannya sistem yang berorientasi pada keadilan dan bagi hasil. Yang pertama yaitu riba, gharar,
dan maisir. Riba yaitu bunga, gahar yaitu ketidakjelasan, dan maisir adalah judi atau untung-untungan. Dengan menghindari praktik-praktik tersebut, perbankan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan mendorong kemitraan serta berbagi risiko antara bank dan nasabah. Ini adalah konsep yang mendasari pertumbuhan berkelanjutan dan etis dalam sistem keuangan Islam. Selanjutnya yaitu tentang peran lembaga dan keuangan. Yang pertama itu pelaksana prinsip dan penyedia layanan utama. Lembaga keuangan termasuk bank syariah dan koperasi syariah menempati posisi sentral serta bertindak sebagai garda terdepan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jadi peran utama mereka adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, serta institusi ini adalah jembatan yang mengubah prinsip-prinsip syariah Islam yang teoritis menjadi produk dan layanan finansial yang dapat diakses dan digunakan sehari-hari oleh individu, usaha mikro kecil atau UMKM, serta korporasi besar. Tanpa lembaga ini, konsep perbankan syariah tidak akan memiliki implementasi praktik dan jangkauan pasar yang luas. Yang kedua, penjamin kepatuhan syariah dan integritas bertanggung jawab paling krusial yang unik dan diemban oleh lembaga keuangan syariah adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. Jadi kepatuhan ini adalah inti integritas industri dan dijamin melalui mekanisme berikut, yaitu yang pertama penerjemahan akad ke produk modern, yang kedua keberadaan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, yang ketiga sistem bagi hasil yang transparan, yang ketiga yaitu agen pembangunan ekonomi real dan inklusi lembaga keuangan syariah. Secara fundamental diarahkan untuk berkontribusi pada ekonomi real, bukan hanya spekulasi finansial, yaitu pembiayaan yang terikat aset, karena terjadi transaksi syariah hanya berkaitan dengan aset real serta kegiatan bisnis yang jelas dan halal. Yang kedua, mendukung UMKM dan inklusi. Koperasi syariah memainkan peran krusial dalam inklusi keuangan. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial keuangan Islam sebagai lembaga yang berlandasan syariah. Bank dan koperasi syariah juga mengemban fungsi sosial yang melengkapi peran ekonomi mereka. Jadi yaitu pengelolaan dana sosial. Banyak lembaga syariah memiliki unit khusus yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengelola dana ini secara profesional, mereka turut serta dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman sejalan dengan tujuan utama maqasid syariah. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah juga melampaui sekadar fungsi penyimpanan dan pembiayaan. Jadi teman-teman, mereka adalah penjaga etika finansial, juga pelaksanaan kepatuhan syariah. Yang ketiga, penggerak ekonomi real dan fasilitator inklusi sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah tentang regulasi dan kebijakan. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah peran sentral otoritas dalam mengawal industri regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah, baik tentang otoritas ini seperti Bank Sentral, OJK, atau Badan Pengawasan Pasar Modal yang bertindak sebagai pengawas dan pengadil, serta memastikan bahwa seluruh entitas di dalam ekosistem perbankan syariah beroperasi sesuai dengan koridor hukum negara dan prinsip syariah. Jadi, regulasi bukan hanya sebatas aturan, ia adalah kerangka kerja yang memungkinkan pertumbuhan dan struktur, serta otoritas bertanggung jawab untuk menetapkan standar ganda. Jadi mereka itu harus mengembangkan standar operasional dan akuntansi yang mengakomodasikan transaksi syariah, misalnya seperti perlakuan akuntansi untuk murabahah dan mudaharabah. Sambil tetap memahami standar prudensial keuangan internasional serta menciptakan lapangan bermain yang adil. Regulasi menjamin bahwa banyak bank syariah memiliki perlakuan yang setara, misalnya terkait pajak atau likuiditas dengan bank konvensional, sehingga mendorong persaingan yang sehat. Yang kedua, pilar pencipta kepercayaan dan stabilitas kebijakan yang jelas yang membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Dua elemen ini adalah kunci untuk menarik investasi jangka panjang
dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Habis itu penciptaan kepercayaan, kebijakan yang transparan mengenai proses perizinan, pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan standar pelaporan keuangan memberikan jaminan kepada nasabah dan investor bahwa dana dikelola secara profesional dan bebas dari unsur yang dilarang syariah. Baik otoritas memastikan bahwa bank syariah diaudit secara berkala, baik dari sisi keuangan maupun kepatuhan syariah. Penjaminan stabilitas, regulasi menetapkan standar minimum permodalan serta likuiditas dan manajemen risiko yang adaptif terhadap karakteristik unik produk syariah seperti risiko pasar dalam skema bagi hasil, juga kerangka kebijakan yang pokok ini mencegah risiko sistematik dan melindungi nasabah. Yang sangat penting bagi pasar yang sedang berkembang. Yang ketiga, fungsi regulasi dalam pengembangan instrumen dan pasar lebih dari sekadar pengawasan. Baik, regulasi adalah motor penggerak pengembangan pasar syariah, seperti pengembangan instrumen keuangan, yaitu otoritas mengeluarkan regulasi yang memungkinkan penerbitan instrumen investasi syariah yang kompleks, seperti suku atau obligasi syariah. Regulasi ini menciptakan pasar sekunder bagi suku yang penting bagi bank syariah untuk mengelola likuiditas dan bagi pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur secara syariah. Hukum kontrak syariah, yaitu regulasi yang baik memastikan bahwa kontrak-kontrak syariah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, memberikan kepastian hukum bagi bank, nasabah, dan mitra bisnis. Dengan demikian, peran regulasi dan kebijakan adalah sebagai arsitek fondasi yang memastikan bahwa seluruh ekosistem perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat, terpercaya, dan stabil, yang dimana akhirnya akan mendukung pertumbuhan perkembangan industri ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang edukasi dan pelatihan, yaitu yang pertama tentang meningkatkan literasi untuk mendorong partisipasi masyarakat. Edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kurangnya literasi dan pemahaman yang akurat di kalangan masyarakat luas. Seringkali ada persepsi yang keliru atau ketidakpahaman tentang bagaimana produk syariah seperti bagi hasil atau jual beli, perbedaan dengan produk konvensional. Oleh karena itu, peran edukasi menjadi sangat vital dalam menghilangkan ketidakpahaman. Program edukasi yang terstruktur membantu masyarakat memahami bahwa perbankan syariah menawarkan seluruh keuangan yang etis, adil, dan menguntungkan. Jadi, serta menjelaskan secara detail bagaimana akad-akad syariah bekerja untuk meningkatkan kepercayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya diri untuk menggunakan produk dan layanan syariah. Yang pertama, akhirnya akan meningkatkan partisipasi dan inklusi keuangan syariah. Yang kedua, menciptakan basis nasabah yang terinformasi. Jadi nasabah yang teredukasi cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih loyal terhadap produk yang mereka pahami. Yang kedua yaitu membangun sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Selain edukasi publik, lembaga pendidikan dan pelatihan peran dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Kualitas sumber daya manusia atau SDM adalah faktor penentu keberhasilan perbankan syariah. Jadi industri ini membutuhkan profesional dengan kompetensi ganda, yaitu seperti mahir dalam ilmu keuangan modern dan mendalam dalam prinsip-prinsip syariah. Ini mencangkup tentang pendidikan formal seperti Universitas Politeknik dan sekolah tinggi yang menawarkan jurusan ekonomi Islam atau keuangan syariah, serta menciptakan lulusan yang siap kerja dengan pemahaman fundamental yang kuat. Terus pelatihan profesional dan sertifikat. Jadi lembaga pelatihan menyediakan kursus yang sertifikasi spesialis seperti misalnya sertifikasi Dewan Pengawasan Syariah, analisis pembiayaan syariah atau akuntansi syariah.
Untuk staf bank yang sudah bekerja, ini memastikan bahwa praktisi selalu update dengan perkembangan regulasi, inovasi, dan fatwa syariah terbaru. Kemudian, kualitas DPS. Pelatihan juga ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga memahami konteks bisnis dan keuangan modern. Jadi edukasi dan pelatihan adalah investasi jangka panjang yang memastikan bahwa industri perbankan syariah tumbuh di atas fondasi yang kuat, baik dari sisi permintaan masyarakat yang memahami maupun sisi penawaran atau profesional yang kompeten. Selanjutnya tentang inovasi produk. Yang pertama itu pentingnya inovasi untuk menarik nasabah baru. Inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru di pasar keuangan yang semakin kompetitif, di mana bank profesional juga menawarkan layanan yang sangat canggih. Stagnasi produk adalah ancaman nyata bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inovasi berfungsi sebagai daya tarik utama, memungkinkan bank syariah untuk menjangkau segmen pasar baru. Jadi inovasi memungkinkan perbankan syariah merancang produk yang memenuhi kebutuhan spesifik dan modern, seperti pembayaran berbasis energi terbarukan, produk investasi digital untuk generasi muda, atau fintech manajemen syariah yang kompleks. Juga meningkatkan daya saing, seperti produk yang inovatif tidak hanya menarik nasabah yang sudah sadar syariah, tetapi juga bersaing secara efektif dengan produk profesional dalam hal fitur, kenyamanan, dan nilai tambah. Yang kedua, yaitu tanggung jawab inovasi dalam industri pendukung lembaga dan industri pendukung untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Tanggung jawab inovasi ini tidak hanya diemban oleh bank syariah itu sendiri, tetapi teman-teman juga seluruh ekosistem pendukung seperti penyediaan teknologi. Perusahaan fintech adalah motor utama inovasi masyarakat, menyediakan solusi digital untuk pembukuan rekening, pembiayaan P2P, dan pembayaran teknologi membuat layanan bank syariah lebih efisien dan mudah diakses. Kedua, lembaga riset dan konsultasi. Lembaga ini berperan dalam melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan nasabah dan merumuskan konsep produk baru yang sekaligus sesuai syariah. Ketiga, otoritas dan DPS. Otoritas regulasi dan DPS juga harus inovatif. Mereka perlu fleksibel dan cepat dalam mengeluarkan fatwa dan regulasi yang mendukung produk baru, sehingga inovasi tidak terhambat oleh proses persetujuan yang lambat. Yang ketiga, aspek keseimbangan dalam inovasi. Inovasi dalam perbankan syariah harus selalu menjaga keseimbangan antara tiga hal. Yang pertama, tentang kepatuhan syariah. Inovasi ini harus dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan syariah. Setiap produk baru harus diverifikasi dan disetujui oleh DPS untuk memastikan tidak ada unsur riba dan gharar dan maisir. Yang kedua, relevan pasar, yaitu produk harus relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti memfasilitasi pembiayaan untuk UMKM atau investasi sosial melalui wakaf dan zakat. Yang ketiga, efisiensi teknologi. Jadi teman-teman, pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan kenyamanan nasabah, menjadikan layanan syariah seefisien mungkin. Dengan terus berinovasi, perbankan syariah harus memastikan bahwa mereka tidak hanya tumbuh secara kualitas, tetapi juga relevan, etis, dan mampu menjawab tantangan keuangan global. Selanjutnya, tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu memperkuat jaringan dan kolaborasi global kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara, dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Industri perbankan syariah adalah fenomena global yang tidak terbatas oleh batas-batas geografis. Oleh karena itu, membangun koneksi yang kuat di tingkat internasional adalah kunci untuk mencapai skala ekonomi
menyebarkan resiko, dan meningkatkan daya saing secara kolektif. Peran kerjasama internasional mencakup fasilitas transaksi lintas batas, yaitu kerjasama antar bank syariah dari negara yang berbeda, misalnya Indonesia dengan Malaysia atau negara-negara Timur Tengah. Mempermudah transaksi dagang internasional, pembiayaan ekspor dan impor, dan pengiriman uang yang semuanya dilakukan secara syariah. Akses ke pasar global modal, yaitu kolaborasi memungkinkan lembaga syariah domestik untuk mengakses pasar modal Islam internasional, terutama dalam penerbitan sukuk. Globalisasi syariah di berbagai yurisdiksi sehingga menarik investasi asing yang lebih besar. Menciptakan standar global, yaitu kerjasama melalui badan bandar internasional seperti Islami, Fintech, dan AAOIFI, memastikan adanya harmonisasi standar akuntansi, audit, dan prudensial. Standar yang seragam ini sangat penting untuk pengakuan dan kepercayaan investor di seluruh dunia. Yang kedua yaitu pertukaran pengetahuan, dan peningkatan praktik ini juga membantu dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Negara-negara memiliki tingkat kematangan, regulasi, dan inovasi yang berbeda dalam sektor keuangan syariah. Melalui kerjasama, negara-negara yang baru mengembangkan industri syariah yang dapat belajar dalam modal yang lebih mapan. Aspek utama dari pertukaran ini meliputi pembelajaran praktik terbaik, yaitu lembaga dapat saling berbagi pengalaman dalam manajemen risiko, pengembangan produk yang kompleks seperti instrumen lindungi nilai syariah, dan penerapan teknologi fintech yang efisien. Pengembangan SDM bersama kerjasama dapat mencakup program pertukaran staf, pelatihan bersama, dan konferensi internasional untuk mengembangkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki wawasan global dan pemahaman mendalam tentang isu-isu syariah lintas yurisdiksi. Harmonisasi fatwa, yaitu diskusi dan kolaborasi antar Dewan Pengawasan Syariah atau DPS dan ulama di berbagai negara, membantu dalam harmonisasi interpretasi hukum Islam terkait produk keuangan baru. Hal ini mengurangi perbedaan pendapat dan meningkatkan penerimaan pasar global terhadap produk syariah tertentu. Dengan demikian, kerjasama internasional tidak hanya memperluas jangkauan operasional bank syariah, tetapi juga memastikan bahwa industri ini terus berevaluasi, mempertahankan integritasnya, dan menjadi bagian yang relevan dan sistem keuangan global. Selanjutnya tentang tantangan yang dihadapi, yaitu rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi teman-teman, meskipun upaya edukasi sudah dilakukan, tingkat literasi keuangan syariah di banyak negara masih relevan rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Tantangan ini berakar pada beberapa faktor, yaitu yang pertama asumsi yang keliru. Jadi banyak masyarakat masih menganggap bank syariah hanya umat muslim dan hanya bank konvensional yang dihijaukan, seperti mengganti nama bunga menjadi bagi hasil tanpa perbedaan mendasar dalam praktik. Yang kedua yaitu kompleksitas produk. Jadi ya kata syariah atau mudah halaba, musyarakah dan lain-lain seringkali dianggap lebih rumit dan kurang familiar dibandingkan konsep bunga yang sederhana. Jadi hal ini membutuhkan usaha edukasi yang lebih besar dan berkelanjutan. Faktor historis perbankan konvensional telah memiliki sejarah dan jangkauan yang jauh lebih luas dan lama, membuat masyarakat lebih nyaman dan terbiasa dengan sistem tersebut. Jadi kayak kurangnya pemahaman ini secara langsung menghambat penetrasi pasar dan pertumbuhan bangsa pasar perbankan syariah. Yang kedua, persaingan ketat dari perbankan konvensional. Tantangan berikutnya adalah persaingan ketat dari perbankan konvensional. Bank-bank konvensional seringkali memiliki skala ekonomi yang lebih besar, yaitu bank konvensional umumnya memiliki aset, jaringan cabang, dan infrastruktur teknologi yang jauh lebih besar, memungkinkan mereka menawarkan efisiensi biaya dan jangkauan layanan yang lebih luas.
fungsi operasional, yaitu proses di bank konvensional juga sudah mapan selama puluhan tahun. Jadi seringkali lebih cepat dan ramping dibandingkan proses di bank syariah yang harus melalui lapisan kepatuhan syariah, misalnya persetujuan DPS. Inovasi yang cepat. Jadi bank konvensional juga berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan inovasi. Seringkali lebih cepat daripada bank syariah yang terkadang terhambat oleh proses validasi syariah untuk setiap fitur baru. Yang ketiga, solusi kolektif peran lembaga produk dapat mengatasi tantangan lembaga yang lebih industri pendukung perlu bekerjasama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan dan kolektif dan strategis. Peningkatan aksesibilitas industri pendukung terutama vintage harus berfokus pada pengembangan saluran digital yang membuat layanan syariah lebih mudah diakses dan senyaman bank konvensional, terutama di daerah yang kurang terlayani. Sinergi regulator, otoritas harus menciptakan kebijakan yang mendorong merger atau konsolidasi di perbankan syariah untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional raksasa. Inovasi syariah yang agresif, lembaga pendukung harus mendesak inovasi produk dan jasa. Untuk kesimpulannya dari pembahasan kali ini, yaitu setelah kita membahas secara mendalam peran fundamental dari berbagai pilar, satu hal menjadi sangat jelas, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah adalah sangatlah krusial, bahkan dapat disebut sebagai penentu keberhasilan. Jadi teman-teman, perbankan syariah bukanlah sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri. Ia adalah sebuah ekosistem kompleks yang membutuhkan dukungan kuat dari berbagai sektor untuk memastikan integritasnya syariahnya, stabilitas keuangannya, dan relevansi pasarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.